Wilayah kota Sumedang di Jawa Barat menyimpan banyak peninggalan sejarah terkait upaya pemerintah kolonial Belanda mempertahankan kekuasaannya di bumi Nusantara. Jejak upaya mempertahankan penjajahan itu terekam dengan baik pada sejumlah bangunan benteng yang dibuat semasa berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Kota Sumedang telah lama tercatat di kitab-kitab kuno seperti Carita Parahyangan dan catatan Bujangga Manik sebagai salah satu kerajaan di Tatar Sunda. Dalam catatan Bujangga Manik, misalnya, disebutkan adanya kerajaan bernama Sumedang Larang di sekitar daerah Cipamengpuk. Beberapa benda bersejarah peninggalan kerajaan itu dapat dilihat di Museum Prabu Gausan Ulun Sumedang. Di museum ini tersimpan artefak sejarah berupa pusaka perang, atribut kerajaan, pelengkapan raja-raja dan naskah kuno peninggalan kerajaan Sumedang Larang. Pada 1620, kerajaan Sumedang Larang berubah status menjadi wilayah kabupaten karena menjadi bagian dari wilayah pertahanan Mataram. Setelah jatuh ke tangan VOC yang berlanjut dengan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Sumedang tetap dinilai sebagai daerah yang strategis. Daerah ini bahkan dianggap sebagai kota garis depan saat pemerintah Belanda berencana memindahkan pusat komando militernya dari Batavia ke Bandung yang mulai dirintis pada 1896. Isu bahwa pemerintah Hindia Belanda akan memindahkan pertahanan dari Batavia ke Bandung, ya, ke daerah yang lebih pedalaman gitu. Nah, sehingga dalam situasi seperti itu, maka daerah-daerah yang menyangga Bandung seperti Sumedang kan juga menjadi daerah yang penting gitu. Tapi perlawanan diam-diam yang sifatnya lokalitas yang lebih kecil juga mungkin masih tetap terjadi gitu. Kan karena Belanda ini juga sangat interest terhadap Sumedang, karena Sumedang ini merupakan satu wilayah kabupaten kewadanaan yang tidak tunduk pada Belanda tadinya kan itu. Saat pemerintah kolonial Belanda hendak memindahkan pusat komando militernya ke Bandung ini, Sumedang dipimpin Pangeran Arya Surya Atmaja, bupati yang dinilai memiliki banyak jasa dalam pembangunan Sumedang, terutama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Salah satunya usulan Pangeran Arya Surya Atmaja kepada pemerintah kolonial pada tahun 1916 agar rakyat diberi pelatihan bela negara atau pelatihan menggunakan senjata agar dapat membantu pertahanan nasional. Beliau jelas punya visi yang sangat kuat ya tentang bagaimana memajukan Sumedang. Kan Pangeran Surya Atmaja malah sebetulnya lebih ingin bagaimana agar para pemuda itu dipersenjatai gitu. Agar mereka bisa mempertahankan diri mereka sendiri ketika ada serangan. Nah, tapi rupanya usul yang diajukan oleh Pangeran Surya Atmaja kepada pemerintah itu juga ditolak ya. Karena pemerintah Hindia Belanda khawatir kalau memang para pemuda ini dipersenjatai, mereka dilatih, maka kelak mereka akan melawan pemerintah kolonial sendiri gitu. Usul Pangeran Arya Surya Atmaja kepada pemerintah Belanda untuk mempersenjatai pemuda pribumi ditolak mentah-mentah karena dianggap bisa mengancam kedudukan Belanda kelak. Terlebih saat itu tentara sekutu diperkirakan akan mendarat di Cirebon dan menyerang Batavia melalui jalan darat yang dibangun semasa kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Untuk mengantisipasi serangan itu, pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun benteng pertahanan di beberapa titik di wilayah Sumedang. Bahkan kalau kita baca di karya beliau yang di Tiung Meme Hujan itu kan juga kita secara eksplisit bisa memahami bahwa ya biarlah pemerintah
kolonial membangun benteng-benteng di Sumedang. Toh pada akhirnya benteng-benteng itu juga akhirnya akan kembali menjadi milik masyarakat Sumedang sendiri. Sebelum membangun benteng pertahanan, pemerintah Belanda lebih dahulu mendirikan tangsi Belanda dan jalan militer menuju benteng pertahanan. Bangunan pertahanan yang didirikan untuk mengamankan kepentingan dan aset Belanda ini mulai dibangun tahun 1917. Sebagai wilayah garis depan pertahanan, pemerintah Belanda banyak membangun benteng dan instalasi militer di wilayah Kabupaten Sumedang. Benteng-benteng dan instalasi militer ini kebanyakan dibangun di atas ketinggian sesuai topografi wilayah Sumedang yang berbukit-bukit serta untuk mempermudah pengawasan saat musuh datang menyerang. Bangunan-bangunan benteng pertahanan itu tersebar di 6 titik di wilayah Sumedang, di antaranya Benteng Gunung Palasari, Benteng Gunung Kunci, Benteng Gunung Gadung, Benteng Pamarisen, dan Benteng Pasir Bilik di Gunung Datar. Menurut Oktaviandi Abrianto, arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung, benteng-benteng pertahanan di Sumedang dibuat sejalan dengan teknik dan gaya arsitektur yang berkembang pada masanya. Oke, jadi kita sekarang berada di pintu masuk Benteng Gunung Kunci. Bisa terlihat namanya di tembok. Itu salah satu benteng pertahanan Belanda yang ada di kota Sumedang. Jadi salah satunya adalah Gunung Kunci ini, juga dikenal sebagai Gunung Panunjunan. Didirikan pada tahun 1917, terlihat dari angka tahun yang ada di atas gerbang. Semua benteng Belanda yang ada di sekitar Sumedang ini didirikan pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi antara tahun 1914 sampai 1918 pada masa-masa Perang Dunia Pertama. Kita bisa lihat di samping pintu masuk ini ada satu ruangan yang diperkirakan dipergunakan sebagai ruang jaga karena posisinya sebagai ruang jaga. Benteng di Gunung Kunci dianggap sebagai kunci dari segala pertahanan Hindia Belanda di Sumedang. Benteng ini letaknya hanya sekitar 1 km di barat kota Sumedang dengan luas bangunannya sekitar 2.600 meter persegi. Benteng ini dilengkapi dengan kamar-kamar prajurit dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai goa atau bunker. Konstruksi karena sebetulnya aslinya ini sudah tidak ada. Kedua tiang ini sudah tidak ada. Dibangun untuk menopang bagian atas agar tidak runtuh. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dengan moncong meriam diarahkan ke pusat pemerintahan Sumedang dan ke tempat-tempat strategis lainnya. Di sekeliling benteng terdapat tempat pertahanan. Untuk mengelabui musuh, bagian atas benteng ditimbun tanah sehingga menyerupai puncak bukit. Ini adalah salah satu lokasi tempat sarang meriam, lokasi meriam yang ada di Benteng Gunung Kunci. Ada beberapa lokasi di sekitar benteng pertahanan. Kesemuanya menghadap ke semua penjuru. Untuk lokasi ini, itu menghadapnya ke arah Gedung Negara. Kita bisa lihat ada Gedung Negara, ada penjara, alun-alun, sisi sini. Kemudian kalau kita perhatikan, memang saya tadi sudah singgung di muka bahwa sebagian bangunan benteng ini ada di bawah tanah. Jadi kalau kita melihat ke arah belakang, di sana masih terlihat bangunan yang digali, kemudian bagian atasnya ditutup tanah, ditimbuni tanah. Karena memang ini sebetulnya aslinya juga berupa sebuah bukit yang kemudian dimanfaatkan untuk perbentengan. Di seberang benteng Gunung Kunci, Belanda juga membangun Benteng Palasari. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1916-1918 di lahan seluas 6 hektar. Benteng Gunung Palasari terdiri dari 8 buah bangunan beton
yang masing-masing dibangun terpisah dengan bentuk melingkar guna mengawasi pergerakan musuh. Di bagian pintu ini ada bekas engsel, jadi artinya masing-masing pintu memiliki daun pintu, dua-duanya memiliki daun pintu, begitu juga dengan jendela, memiliki daun jendela. Kalau kita memasuki ruangan itu harus menutupi beberapa anak tangga, cukup luas. Terlihat ada, seperti di Gunung Kunci, ada 2 lubang ventilasi berbentuk lingkaran, cerobong ventilasi. Diameter kira-kira sekitar 30 cm. Kemudian ketebalan dinding lebih tebal dari Gunung Kunci, ada sekitar 80 cm. Ini sama dari setiap bangunan yang ada di Gunung Palasari ini sama. Konstruksi sama, ketebalan dinding juga sama. Kita lihat bangunan yang berikut. Benteng Palasari memiliki 27 ruangan berpintu yang dilengkapi 25 buah jendela dengan 46 buah lubang ventilasi. Posisi bangunan benteng berada di tebing tanah setinggi sekitar 2 meter. Bangunan-bangunan yang berada di kawasan bentengan Gunung Palasari itu dilindungi oleh dinding tanah yang melingkari kawasan. Jadi dinding tanah ini adalah dinding buatan, berfungsi untuk menyembunyikan keberadaan benteng. Karena kalau kita dari bawah, dari kaki bukit naik ke atas, bangunan-bangunan ini tidak akan tampak langsung. Yang nampak pertama adalah tebing tanah. Jadi kesannya memang tidak ada bangunan, hanya langsung ke puncak bukit. Satu lagi benteng peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh adalah Benteng Gunung Gadung. Benteng ini hanya berjarak 1 km di sebelah utara kantor pusat pemerintahan Sumedang Larang. Di benteng ini terdapat 3 bangunan dengan konstruksi beton bertulang yang digunakan untuk tempat penyimpanan senjata. 3 bangunan ini dilengkapi bunker berjendela yang berfungsi sebagai tempat pengintaian segala aktivitas di kota Sumedang dari arah selatan. Salah satu ruang di dalam benteng itu berukuran sekitar 18 meter persegi. Ruang yang dilengkapi cerobong udara ini diperkirakan dipakai sebagai tempat bersembunyi tentara Hindia Belanda. Kita sudah mengunjungi beberapa tinggalan arkeologis berupa bangunan benteng tinggalan masa Belanda yang ada di sekitar kota Sumedang. Jadi benteng-benteng tersebut merupakan bukti arkeologis betapa pentingnya kota Sumedang pada masa penjajahan Belanda dulu. Tinggalan tersebut layak untuk dilestarikan, dijaga keberadaannya. Dan itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama, masyarakat, instansi terkait, maupun para pemerhati budaya. Jadi lain kali kalau kita mengingat Sumedang, jangan hanya ingat pada kota tahunya, tetapi juga ingat pada tinggalan-tinggalan arkeologis bersejarahnya yang berupa benteng-benteng itu. Banyak benda dan bangunan peninggalan sejarah, baik dari era kekuasaan kerajaan-kerajaan hingga masa penjajahan kolonial Belanda, ditemukan di wilayah Sumedang. Sayangnya, setelah pemerintah kolonial Belanda angkat kaki dari tanah Pasundan pada 1950, beberapa bangunan peninggalan Belanda yang bernilai sejarah dan budaya justru terbengkalai. Beberapa bangunan bahkan ada yang sudah hilang dan dihancurkan. Padahal, benda-benda yang berusia lebih dari 50 tahun ini bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Jejak peninggalan ini menjadi daya tarik bagi wisata minat khusus terutama. Sehingga nanti dengan ada kehadiran jalan tol ya, ini satu hal tantangan besar. Kita kadang-kadang orang Sumedang dan termasuk pemerintah khawatir kan. Ada kekhawatiran ketika jalan tol sudah jadi, ini yang lewat Sumedang berapa persen nanti kendaraan. Nah inilah salah satu yang harus menjadi pemikiran bersama. Bagaimana potensi-potensi yang kita miliki, aset-aset yang kita miliki. Salah satunya adalah barangkali cagar budaya.
peninggalan semasa kolonial ini betul-betul dapat menjadi sumber daya pembangunan ekonomi khususnya pariwisata. Gitu. Tinggal pengemasannya seperti apa ini. Memerlukan keberanian, memerlukan visi yang jelas, gitu kan. Memerlukan sinergitas. Gitu. Kalau bicara ancaman terbesar itu dalam titik kepentingan manusia. Karena biasanya posisinya beberapa tinggalan itu posisinya strategis gitu ya. Di pinggir jalan raya, lokasinya baik, bagus di atas, di permukaan. Jadi itu kepentingan manusia pasti ada. Kepentingan ekonomi lah misalnya, atau kepentingan politik selalu pasti ada. Aturan kan kita dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budayaan. Mungkin kemarin acuannya tahu Undang-Undang Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992 bahwa cagar budaya itu dilindungi oleh hukum seperti merusak atau misalkan mengalihkan, terus apalagi mencuri dikenakan misalkan 10 tahun penjara dan denda 100 juta. Saat ini dari 6 benteng peninggalan Belanda di Sumedang hanya 3 yang sudah ditetapkan ke dalam daftar benda cagar budaya, yaitu Benteng Gunung Kunci, Benteng Gunung Palasari, dan Benteng Gunung Gadung. Benteng di Gunung Kunci termasuk benteng yang terpelihara dan sudah dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata. Sayangnya, meski keberadaannya dilindungi undang-undang, aksi vandalisme yang merusak kelestarian bangunan masih kerap terjadi. Kalau soal pelanggaran yang kita nggak suka kecolongan gitu, ada curat-coret. Tapi curat-coret kalau misalkan curat-coretnya bisa dibersihkan sama aturan-aturan kita membersihkan dalam tembok itu, mungkin kita bersihkan. Yang suka kecolongan itu pakai pilok dulu, sekarang udah enggak. Saya kira itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan ya, kondisi semacam ini di tempat-tempat wisata ada saja hal-hal semacam itu. Hanya mungkin yang paling penting sekarang bagaimana adanya pemandu wisata yang profesional. Itu yang penting. Bagaimana agar pengunjung di sana betul-betul bukan hanya sekedar untuk rekreasi ya, rekreatif, tapi juga nilai informatifnya. Jadi tidak hanya datang ke Gunung Kunci tadi untuk pacaran, untuk apa, apalagi untuk kanibalisme misalnya kan. Itu saya kira kurang itu. Nah ini tentu sebuah tantangan, saya kira sebuah tantangan bagi pengelola. Karena undang-undang yang sekarang, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, itu ada pasal yang mengatakan pemanfaatan. Jadi artinya satu tinggalan bangunan cagar budaya itu tidak melulu hanya bisa dijadikan bangunan cagar budaya sebagai bangunan, tapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lain. Mau usaha di situ boleh, mau dijadikan museum silahkan, nggak jadi masalah. Hanya pemanfaatannya harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Benda cagar budaya, baik alami atau buatan manusia, baik bergerak atau tidak, selalu memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya tak hanya berguna bagi kajian ilmu pengetahuan, semisal arkeologi, namun juga penting sebagai pengingat masyarakat pada sejarah mereka agar selalu bisa belajar dari masa lalu.